السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada para hambanya, mencurahkan kenikmatan yang tidak pernah bisa dihitung. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa. Tugas kita adalah bersyukur. Ketika seorang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Dan ketika seorang hamba bisa bersyukur, maka syukur itu sendiri adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Jalla wa Ala. Ketika kita diberi kesempatan untuk bisa jamaah sholat maghrib, ketika kita bisa hadir kajian, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maslahatnya kembali kepada kita sendiri, karena Allah Azza wa Jalla gak butuh amalan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa ujub. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari yang lain, atau jangan sampai kita merasa bahwa kita telah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti sebagian orang Arab yang waktu itu pertama kali mereka masih awal-awal masuk Islam, qalatil a'rabu amanna. Mereka mengatakan kami sudah beriman. Maksudnya adalah kami beriman di saat orang-orang Arab enggak mau beriman kepadamu wahai Muhammad, sehingga mereka merasa seolah-olah mereka berjasa. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jangan kalian merasa berjasa. Yang berjasa adalah Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah kepada kalian untuk bisa beriman dan berislam. Begitu juga dengan kita, ketika kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, ini semua tidak lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya inilah yang membuat kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini dengan dua hal, yaitu ruh dan jasad. Seorang dikatakan hidup ketika ada ruh dan ada jasad. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada fisik, ada hati. Dan fisik kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah jelaskan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sempurna. Maksudnya sempurna bukan berarti luput dari kesalahan, tidak. Maksudnya adalah penciptaan yang sangat bagus sekali. Manusia diciptakan bisa tegak, berjalan tegap, gak seperti binatang yang merunduk. Ada sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan seperti itu. Manusia makan dengan tangan, tidak langsung dengan mulutnya seperti binatang. Dan lebih dari itu, manusia disempurnakan dengan akal.
Sehingga dengan akal itu manusia bisa berpikir. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada manusia, yaitu untuk beriman, menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuannya. Ketika orang gak mau beriman, maka dia akan menerima risikonya. Berbeda dengan binatang. Binatang gak punya akal, tapi gak dibebani untuk menjalankan syariat. Sehingga nanti di akhirat, binatang setelah diselesaikan urusan qisas, binatang dijadikan debu-debu beterbangan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang beriman pada saat itu menyesal, pengen menjadi tanah atau debu-debu yang beterbangan seperti binatang. Tapi Tuhan adalah angan-angan yang tidak akan mendatangkan manfaat. Taib, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jadi fisik ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Di antara bentuk rasa syukur itu adalah menjaga fisik ini. Menjaga kesehatan. Di antaranya menjaga kesehatan. Di antaranya juga kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan beranggapan loh ini kan badan-badan saya. Mau saya kasih makan apa, mau nggak mau olahraga, mau tidur terus, nggak menjaga kesehatan, istirahatnya juga nggak dijaga, ini kan fisik saya. Kemudian ngerokok misalkan, diingatkan ini berbahaya, bisa merusak ini, merusak itu. Ini kan badan saya. Ini tidak benar. Memang badan ini adalah badan kita. Ini adalah nikmat, tetapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar ketika seorang memperhatikan fisiknya. Memperhatikan kebersihan fisiknya. Ada yang mandi 2 kali sehari. Ada yang mandi sekali 2 hari, 2 hari sekali. Ada yang bahkan 3 hari. Ada yang 4 hari sekali. Ada juga seperti itu. Yang menyesuaikan dengan kondisi. Kalau di Indonesia jelas ya, udaranya lembab. Enggak seperti di sebagian daerah udaranya kering, tentunya nggak sama. Yang jelas kita semua akan berusaha untuk memperhatikan fisik kita, kesehatan kita, kenyamanan, sehatnya fisik kita akan kita perhatikan. Taib. Kalau fisik saja kita perhatikan, tentunya hati ini harus lebih diperhatikan. Karena sakitnya hati itu lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Matinya hati itu lebih berbahaya daripada matinya fisik. Dan butanya hati ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan butanya fisik, mata seseorang. Oleh karena itu perlu bagi kita semua untuk memperhatikan hati kita atau ruh kita. Baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh seseorang ini ada segumpal daging atau sekerat daging atau segumpal darah. Yang kalau hal itu baik maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Kalau hal itu jelek maka seluruh anggota tubuhnya juga menjadi jelek. Apa itu? Hati. Jadi hati ini bagaikan raja di dalam tubuh seseorang. Dan tubuh ini akan mengikuti titah rajanya. Oleh karena itu setan ketika ingin menyerang manusia, yang diserang apanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di hati manusia. Itu setan. Kenapa? Karena hati kalau sudah diserang dan tunduk terhadap bisikan setan, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengikuti. Di dalam surat Al-Falaq kita berlindung dari 4 hal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Dari kejelekan makhluk secara umum. Terkadang kita nggak tahu. Ada sebagian makhluk yang kita nggak tahu kalau itu berbahaya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Atau terkadang kita tahu bahwa makhluk itu berbahaya, tetapi kita nggak tahu kalau makhluk itu ada di sekeliling kita.
Karena memang kemampuan manusia itu terbatas. Dan di sini jelaskan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan makhluknya, umum, secara umum. Selanjutnya dijelaskan lebih khusus. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari malam ketika sudah mulai sunyi, ketika sudah mulai gelap gulita. Karena memang malam itu lebih dominan, kejahatan itu bisa lebih leluasa ketika terjadi malam hari. Misalkan pencurian di malam hari, meskipun siang hari juga ada, maling juga ada, apalagi maling-malingnya yang bisa secara aman bergerak di siang hari misalkan. Taib, binatang misalkan, binatang buas, ular, kalajengking dan sebagainya, siang juga ada. Tetapi mungkin lebih mudah untuk kita ketahui daripada ketika binatang-binatang itu muncul di malam hari. Begitu juga dengan jin-jin, setan atau sihir dan sebagainya yang mereka juga lebih sering terjadi di malam hari. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari apa? Tiupan-tiupan dukun-dukun wanita yang meniupkan di buhul-buhul. Karena memang di antara cara mereka untuk menyihir orang adalah apa? Dengan menggunakan buhul-buhul. Jelas ya? Tahu? Tapi nggak pengalaman ya, sekedar tahu aja. Jadi pakai buhul-buhul seperti itu kemudian ditiupkan mantra-mantra. Dari siapa? Dukun-dukun wanita. Meskipun dukun itu nggak cuman wanita, dukun laki juga banyak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan hasad ketika sedang hasad. Hasad itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa memakan kebaikan seseorang sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad itu adalah sifat yang jelek. Dan akan lebih berbahaya lagi ketika sifat itu dimiliki oleh seseorang dan orang itu menampakkan atau berbuat disebabkan karena hasadnya. Terkadang orang kalau sudah hatinya mati, berbuat hasad, memiliki sifat hasad, kemudian berbuat disebabkan karena hasadnya, terjadi kezaliman sampai membunuh orang, menimbulkan madarat, zalim dan sebagainya. Disebabkan karena apa? Karena hasad. Iblis laknatullah, mereka hasad kepada Bani Adam. Bukan cuman sekedar ingin mencari teman di neraka, tidak. Cukup seorang itu masuk surga, iblis nggak suka. Dan setan secara umum mereka nggak suka, sehingga mereka berusaha untuk menjerat manusia dengan apa? Dengan hasadnya tadi. Ketika hasad, taib. 4 hal ini sebagian ulama mengatakan masih kalah dengan 1 hal yang ada di dalam surat An-Nas. 4 hal yang disebutkan di dalam surat Al-Falaq itu masih kalah dari 1 hal yang ada di dalam surat An-Nas. Kenapa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena di dalam surat An-Nas yang diserang oleh setan itu adalah hatinya. Dan seperti kita ketahui bahwasanya hati itu adalah raja dalam tubuh seseorang. Taib. Oleh karena itu kita semua berusaha untuk membentengi hati kita. Berusaha untuk membersihkan, mensucikan hati kita. Dan hal itu sering kita kenal dengan istilah apa? Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Dan ini perlu. Orang yang benar-benar perhatian terhadap kesucian hatinya, kebersihan hatinya, maka dia akan sukses. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses, aflaha, beruntung orang yang mensucikan apa? Jiwanya. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan sesuatu yang berpasang-pasang. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Bersumpah dengan matahari dan bulan. Kemudian wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Bersumpah dengan malam dan siang. Kemudian selanjutnya wal laili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna la. Surat Asy-Syams wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza
yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Menciptakan apa? Demi langit dan bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa dan penciptaan jiwa ketika diciptakan secara sempurna. Kemudian selanjutnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di dalam jiwa seseorang itu apa? Jalan yang baik dan jalan yang tidak baik, jalan yang buruk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu Allah jelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, beruntung orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori. Mengotori dengan apa? Dengan perbuatan maksiat, dengan kekufuran dan sebagainya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya keberhasilan atau kesuksesan seorang itu kembali kepada hatinya tadi. Ketika seorang berhasil mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, menjaga kesucian dirinya, maka dia akan sukses. Baik. Sekarang kalau kita perhatikan di sekeliling kita, realita kita akan dapatkan banyak sekali orang-orang berusaha untuk mensucikan dirinya dengan berbagai macam cara. Kalau kita perhatikan, ada di antara mereka yang berusaha untuk mensucikan dirinya dengan cara apa? Menyendiri misalkan di sebuah tempat, di tempat tertentu, meditasi atau melatih diri. Seolah-olah dia sedang berkholwah, berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Landasannya apa? Landasannya adalah bisikan-bisikan, pikiran-pikiran, khayalan-khayalan, bahkan mungkin terkadang bisikan-bisikan dari setan sekalipun. Tujuannya apa? Ingin mensucikan diri, ingin supaya mendapatkan ketenangan, menyendiri tempat tertentu. Atau mereka yang berusaha untuk melafadzkan zikir-zikir, kemudian bergoyang-goyang, bahkan sampai berlebihan, sampai seolah-olah kesurupan. Dan itu mungkin sebagian antum pernah melihat hal seperti itu. Atau ketika seorang merasa ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang yang lain. Misalkan dia menyingkap sesuatu, nggak tahu namanya apa, kemudian merasa seolah-olah akhirnya dia merasa dekat dengan Allah dan sebagainya, sampai akhirnya nggak sholat misalkan. Kenapa? Karena tingkatannya sudah berbeda dengan orang yang lain. Sampai akhirnya nggak sholat karena merasa dirinya sudah berada di tingkatan yang lain. Tentunya yang seperti ini justru akan mengotori hati. Orang yang paling suci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sholat. Lah kalau bisa kok ada orang yang merasa dirinya suci kemudian malah meninggalkan sholat, ini justru berarti dia sedang mengotori hatinya. Ada juga sebagian kaum muslimin yang mengukur kebersihan hati itu dari muamalah dia terhadap sesama manusia. Jadi yang diperiksa adalah sifat-sifat yang jelek, misalkan seperti sombong, ujub, takabur, ya, kemudian iri, dengki dan sebagainya. Itu semua dipelajari, kemudian berusaha untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Kalau melihat muamalah antara diri dengan orang lain, misalkan tidak suka marah, bisa mengontrol emosi dan sebagainya, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan ketenangan dan merasa seolah-olah sudah bersih hatinya. Atau ketika seorang bisa menjaga lisannya, karena memang penilaian seorang terhadap hati itu biasanya dari mana? Dari lisannya. Orang itu akan tampak hatinya dari mana? Dari lisannya. Banyak ada sebagian syair mengatakan, lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratal lahmi wad dami wa ka'in tara min samitin laka mu'jibu ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi. Lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu. Lisannya seseorang itu adalah setengah dari tubuh seorang itu. Sisanya apa? Selain setengah tadi, lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu, setengah yang lainnya adalah hatinya. Falam yabqa illa suratal lahmi wad dami. Dan enggak ada yang tersisa kecuali daging dan darah.
Artinya semua orang sama, punya daging dan darah, punya tubuh. Yang membedakan adalah hati dan lisannya. Wa ka'in tara min samitin laka mu'jibu ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi. Dan berapa banyak orang membuat kau takjub. Karena apa? Karena penampilannya. Ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi. Perasaan takjub tadi akan bertambah atau berkurang. Kapan? Ketika orang tadi berbicara. Orang yang pintar diem mungkin akan membuat orang lain takjub. Tapi ketika dia berbicara, kelihatan ilmunya, orang akan semakin takjub. Orang gila kalau dikasih baju yang bagus, rapi, diem senyum-senyum, kelihatan berwibawa. Kalau udah ngomong baru kelihatan gilanya. Jadi anggapan seseorang itu terkadang memang jendela hati itu adalah mata, tetapi untuk bisa terlihat apa yang dalam hati itu melalui lisannya. Yang seperti ini, anggapan seperti ini memang ada benarnya. Benar, ketika seorang bermuamalah dengan yang lainnya dengan akhlak yang baik, ini juga menunjukkan isi hatinya. Akan tetapi belum sempurna. Belum sempurna. Lalu bagaimana cara mensucikan jiwa yang lebih baik? Taib. Yang pertama adalah ketika seorang bermuamalah dengan sesama manusia, dia berusaha untuk berbuat baik, maka yang lebih penting dari itu adalah ketika seorang hamba bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperbaiki. Dan inilah hakikat tazkiyatun nufus. Pensucian jiwa yang paling inti adalah ketika seorang membersihkan hatinya dari noda apa? Syirik. Karena penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit syirik. Jadi mengoreksi dirinya, bagaimana muamalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami utus di antara kalian seorang rasul. Yatlu 'alaikum ayatina, yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, jiwa-jiwa kalian. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ila akhiril ayah. Dan kita tahu bahwasanya para rasul diutus untuk mendakwahkan apa? Mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya berbeda-beda. Semua diperintahkan sholat, semua diperintahkan zakat, puasa, tetapi kaifiyahnya, caranya berbeda-beda. Namun inti dakwah para nabi dan rasul adalah sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tazkiyatun nufus. Ketika di hati seseorang itu ada keimanan, sejelek apapun dia, sejelek apapun perbuatan dia, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dia di neraka, memang dia mampir di neraka, tapi pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Disebabkan karena apa? Karena keimanan dia. Tapi ketika seorang tidak memiliki keimanan sekecil apapun, meskipun dia adalah orang yang baik, dia akan mendapatkan balasan di dunia. Di dunia dia akan mendapatkan balasan, pujian, disanjung oleh orang. Orang lain akan berbuat baik kepada dia. Akan tetapi ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, maka ketika dia meninggal dunia, tidak ada di hadapan dia kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah mahalnya tauhid, inilah mahalnya petunjuk. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat hidayah. Petunjuk ini. Dan tidak ada musibah yang lebih besar kecuali dicabutnya nikmat yang satu ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nazi'at
Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Di antara perintah Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, dakwahi dia, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maukah engkau wahai Fir'aun untuk mensucikan dirimu dari perbuatan kezaliman, kesyirikan dan sebagainya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku ajak engkau untuk mengenal Rabbmu. Fatakhsha, maka kamu akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika seorang hamba semakin dia mengenal Allah Azza wa Jalla, semakin dia memiliki rasa takut, memiliki rasa khasyah. Ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut berbuat maksiat, takut berbuat zalim. Baik zalim kepada dirinya maupun zalim pada orang lain. Dengan apa? Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada tauhid. Inilah hakikat tazkiyatun nufus. Inilah hakikat ketika seorang hamba ingin mensucikan dirinya. Thayyib. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara cara seorang untuk membersihkan hatinya adalah memperbanyak zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir ini bukan sekedar diucapkan dengan lisan, namun juga menghadirkan hati. Kemudian lafaz-lafaz zikir pun juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah sangat banyak sekali. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu sangat banyak. Artinya kita nggak perlu bikin-bikin di karang-karang, kemudian karena alasannya cinta akhirnya menulis pujian-pujian sampai akhirnya berlebihan. Yang seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu hal itu, beliau nggak suka. Karena dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Janganlah kalian berbuat apa? Ghulu, berlebihan. Iyyakum. Jadi benar-benar ditanbih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan para sahabat, jangan kalian bersifat ghulu, berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah apa? Al-ghulu, berlebihan. Ketika seorang cinta kepada Rasulullah SAW kemudian memujinya sampai menyetarakan antara beliau dengan Allah Azza wa Jalla, ini Rasulullah enggak suka. Bahkan dalam hadis lain beliau tegaskan, innama ana abd, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah apa? Hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kita berusaha untuk berzikir dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari dan kita amalkan. Semakin seorang banyak berzikir, maka semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari bisikan-bisikan setan. Karena seperti yang disebutkan dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari bisikan-bisikan al-khannas. Kenapa setan dinamakan al-khannas? Setan dinamakan al-khannas karena dia sembunyi, menjadi kecil atau menjadi kerdil atau mundur, takut kepada seorang hamba. Kapan? Ketika hamba tadi berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bintang disebut apa? Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Bintang disebut khunnas karena bintang ini sembunyi. Kapan? Ketika matahari terbit. Begitu juga dengan setan. Dia akan takut kepada hamba kapan? Ketika hamba tadi berzikir. Lah kalau hambanya enggak mau berzikir, setannya akan memberikan was-was, akan memberikan bisikan-bisikan, mengganggu hati seorang hamba tadi. Sehingga cara yang kedua, ketika seorang ingin mensucikan dirinya adalah dengan cara apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat kepada Allah dan lebih jauh daripada bisikan-bisikan setan tadi. Dan Allah Azza wa Jalla itu suka dengan hamba yang suka berzikir. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu
Udzkurullaha dzikran katsira. Jadi kita itu enggak cuma diperintahkan untuk berzikir saja, tidak, tetapi zikirlah dengan zikir yang banyak. Diperintahkan untuk banyak berzikir. Dan aslan keseharian kita itu penuh dengan zikir sebenarnya. Sejak kita bangun tidur misalkan, ada zikirnya. Ketika kita sudah melangkah, sebelum masuk ke kamar mandi, ada zikirnya. Keluar dari kamar mandi, ada zikirnya. Seorang mandi atau berwudu, ada zikirnya. Keluar dari rumah, ada zikirnya. Jalan ke masjid, ada zikirnya. Sebelum masuk masjid, ada zikirnya. Ketika sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata li dzikri. Zikir terus. Setelah sholat ada zikirnya terus. Sampai sebelum tidur ada zikirnya. Bahkan ketika seorang tidur kemudian terbangun, ada zikirnya. Dan itulah seharusnya sebagai seorang muslim berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak suka berzikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu kalau disuruh salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya malas-malasan, kemudian riya, pengen dilihat sama orang, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini jadi bahan renungan bagi kita semua. Kita ini termasuk yang mana? Apakah kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang ketika datang waktu salat, atau termasuk yang bermalas-malasan salat dan zikirnya sedikit? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai di hati kita ini ternyata ada penyakit nifaq. Kemudian itulah pentingnya seorang untuk berzikir. Dan memang itu enggak mudah. Kita perlu untuk membiasakan diri kita. Sebagian ulama mereka berzikir, selalu berzikir, bahkan di tengah-tengah aktivitas mereka berzikir. Berbeda dengan sebagian kita yang terkadang memikirkan aktivitas di saat waktu berzikir. Ada di antara ulama yang ketika mereka sedang mengimla atau mendikte murid-muridnya, sedang mendikte sambil nunggu muridnya nulis, dia sambil berzikir. Seolah-olah dia tidak ingin terlewatkan waktunya sedikit pun kecuali mendatangkan manfaat untuk dirinya, untuk dunianya, dan untuk akhiratnya. Adapun sebagian kita terkadang waktunya berzikir malah memikirkan aktivitas-aktivitas yang lain. Contohnya apa? Ketika sholat, begitu Allahu Akbar, langsung datang planning ini, planning itu, A, B, opsi ini, opsi itu. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Rencananya selesai. Dan ini memang tidak mudah. Kita berusaha untuk membiasakan zikir itu tidak mudah. Tayyib. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itulah salah satu cara ketika seorang ingin mensucikan dirinya, berusaha untuk memperbanyak zikir. Yang dengan zikir itu hatinya akan semakin bersih. Dan di antara zikir yang paling baik adalah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan besok ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara cara untuk membersihkan hati adalah memperbanyak taubat. Karena dosa itu akan mengotori hati seseorang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya ketika seorang hamba itu berbuat sebuah kesalahan, maka di situ akan muncul bintik hitam di hatinya. Kemudian fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau orang tadi meninggalkan perbuatan kesalahan tadi, meninggalkan perbuatan dosa, kemudian bertaubat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan lagi.
Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah 'azza wa jalla kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau seorang itu kembali berbuat kesalahan, kemudian tidak memperhatikan masalah taubat, sehingga kesalahan itu terus menumpuk, bertumpuk, terus noda itu semakin banyak dan sampai akhirnya menutup hati seseorang, maka hati itu sudah benar-benar tertutup. Kalau hati sudah mati, maka dia la ya'riful ma'ruf wa la yunkiru munkaron. Dia tidak bisa mengenal kebaikan dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Sehingga tujuan hidupnya adalah hanya sekedar untuk mencari kepuasan syahwatnya, nafsunya, hawa nafsunya yang dipenuhi. Inilah bahayanya ketika hati tadi sudah terkotori dengan banyaknya kemaksiatan, dan kemaksiatan tadi tidak ditutupi dengan taubat, istighfar, dan dia terus berbuat kemaksiatan, berpindah dari satu maksiat ke kemaksiatan yang lain. Apalagi kita tahu bahwasanya di antara hukuman seorang berbuat dosa adalah hukuman, yaitu perbuatan dosa setelahnya. Sebagaimana ketika seorang berbuat baik, di antara balasannya adalah perbuatan baik setelahnya. Sehingga dampak dari perbuatan maksiat tadi adalah menyeret seorang kepada kemaksiatan selanjutnya. Orang berbohong, ingin menutupi kebohongannya. Bagaimana caranya? Berbohong yang kedua kalinya. Ketika ingin menutupi kebohongannya, terus dia berbohong dan berbohong seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan, masalah dosa. Jadi dosa itu akan berdampak, dan madaratnya pun juga jelas, akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Dalam surat Az-Zalzalah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Ketika seorang berbuat kejelekan sekecil dzarrah. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Ada yang mengatakan bayinya semut, ya, sangat kecil sekali, ditimbang repot. Ada yang mengatakan maksudnya adalah seperti kalau kita melihat ada cahaya matahari yang masuk melalui jendela misalkan, di situ akan tampak kelihatan kecil, apa itu partikel-partikel kecil itu. Itulah dzarrah. Ketika seorang berbuat baik sekecil dzarrah tadi, dia akan melihat hasilnya, akan dia lihat di dunia, di alam kubur, dan di hari akhirat. Begitu juga dengan ketika seorang berbuat kejelekan sekecil dzarrah tadi, dia akan melihat hasilnya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kita pernah meremehkan sesuatu yang kecil, baik itu apakah amalan-amalan yang baik atau amalan-amalan yang jelek. Yang baik kita berusaha untuk kita lakukan, kemudian berusaha untuk istiqomah, dan yang jelek berusaha untuk kita tinggalkan. Taib ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah contoh, ya. Kita perhatikan sejarah. Kita ini hidup di akhir zaman. Artinya banyak hal-hal yang telah berlalu, banyak kisah-kisah orang yang telah mendahului kita, yang dari kisah-kisah itu kita bisa mempelajari, bisa mengambil faedah atau manfaatnya. Contoh atau kisah-kisah orang yang gagal di dalam mensucikan jiwanya. Di antaranya adalah seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syams. Ketika Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang berhasil mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya dengan perbuatan kufur, dengan perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Kemudian Allah jelaskan salah satu contoh. Apa itu? Kadzabat Samudu bitahwaha. Samud, kaum Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam, termasuk kaum yang tidak mensucikan jiwanya. Kadzabat Samudu bitahwaha. Mereka orang-orang yang melampaui batas dengan kekufuran mereka, enggak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam dan kemaksiatan dia. Kadzabat Samud bitahwaha idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit dengan cepat. Imba'atha maksudnya adalah bangkit dengan cepat dan bersegera. Ashqaha, orang yang paling celaka, orang yang paling apes di antara mereka, di antara kaum Tsamud tadi. Sebagian ahli tafsir menjelaskan orang ini bernama siapa? Qidar bin Salif. Qidar bin Salif ini orang yang paling apes,
Idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha. Maka Rasulullah mengatakan kepada kaumnya. Rasulullah di situ maksudnya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasuqiyaha. Unta Allah dan minumnya. Maksudnya adalah jangan kalian mengganggu unta. Karena memang mereka awalnya enggak mau beriman, kemudian meminta sesuatu yang kira-kira mustahil untuk bisa dipenuhi. Kalau Nabi Saleh bisa mendatangkan apa yang mereka minta, mereka akan beriman. Kemudian mereka minta unta dengan ciri-ciri tertentu, misalkan keluar dari sebuah batu, misalkan dengan warna seperti itu. Kemudian Nabi Saleh alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya dipenuhi apa yang mereka minta, yaitu unta tadi. Tetapi ingat, konsekuensinya adalah unta ini jangan diganggu. Kemudian tempat minumnya itu juga jangan diganggu. Artinya ada sebuah sumur yang di situ sudah ada jadwalnya. Hari ini misalkan unta minum, kalian jangan ikut minum di situ. Besoknya kalian boleh minum di situ. Jadi gantian, jangan sampai diganggu. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Maka kaumnya ketika mereka sudah benar-benar melihat bukti bahwasanya Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi, adalah seorang rasul yang diutus, mereka jurus malah mendustakan. Bukan sekedar mendustakan, tapi juga menghalangi orang lain untuk beriman. Dan bukan cukup situ aja, tapi mereka juga berusaha yang lain, yaitu apa? Fa'aqaruha, menyembelih unta tadi. Fa'aqaruha, yang nyembelih satu orang, tapi dinisbatkan kepada kaum Tsamud. Yang nyembelih siapa? Yang tadi yang pertama, idzin ba'atsa ashqaha. Yang menyembelih adalah Khidar bin Salif. Tetapi perbuatan sembelih tadi dinisbatkan kepada mereka semua. Fa'aqaruha, fa'aqaru, artinya mereka semua. Kenapa? Karena Khidar bin Salif ketika menyembelih itu bukan atas keinginan diri sendiri, tetapi atas kesepakatan semuanya. Akhirnya Allah binasakan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Akhirnya Allah binasakan mereka dan Allah tidak takut terhadap dampak dari azab tadi. Jadi Allah yang mengazab dan Allah enggak takut setelah mengazabnya. Ini tentunya berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk tadi misalkan berbuat sebuah kesalahan, membunuh seorang, biasanya dia akan takut. Kenapa? Takut dikejar polisi misalkan, atau misalkan nggak ada polisi, takut dikejar sama keluarga orang yang dibunuh. Ini tabiat manusia seperti itu, ada perasaan takut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik ketika membinasakan semuanya, Allah Azza wa Jalla tidak akan takut. Ada juga sebagian tafsir yang menjelaskan maksud di situ adalah tidak takut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwahu wa la yakhafu uqbaha. Maksudnya adalah Khidr bin Salif ketika menyembelih tadi, dia enggak takut akibat daripada perbuatan dosa dia, perbuatan kezaliman dia. Enggak takut. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, misalkan Fir'aun. Ketika Allah jelaskan di dalam surat An-Nazi'at, fa'arahul ayatal kubra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam, kemudian diberi mukjizat, sesuatu yang membuat kaumnya mau enggak mau harus beriman. Pasti akan lemah ketika menghadapi mukjizat tadi, yaitu apa? Fa'arahul ayatul kubra. Tanda-tanda kekuasaan Allah atau mukjizat yang paling besar, yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Bukannya Fir'aun beriman, justru malah dia berpaling. Fa'arahul ayatul kubra fakadzdzaba wa 'asa. Justru malah mendustakan Nabi Musa alaihissalam dan berbuat maksiat dengan kezaliman dia, enggak mau beriman. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun enggak mau beriman. Bukan enggak mau beriman, mendustakan, dan bukan sekedar mendustakan, tapi menghalangi orang untuk beriman kepada Musa alaihissalam. Bukan sekedar menghalangi saja, tapi memerintahkan orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Makanya Fir'aun disifati apa? Innahu tagha, benar-benar melampaui batas. Bukan sekedar menyuruh orang untuk beribadah kepada dirinya, tapi lebih dari itu dia menyiksa orang-orang yang tidak mau percaya kepada dirinya.
Jadi benar-benar melampaui batas. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian Fir'aun mengatakan bahwasanya dirinya adalah Rabb yang paling tinggi. Ini kezaliman yang luar biasa. Bahkan sampai istrinya sendiri disiksa. Asia disiksa. Jadi dia adalah Fir'aun ini mengaku Tuhan. Tetapi Tuhan gak bisa memberi hidayah kepada istrinya sendiri. Akhirnya istrinya gak mau beriman. Diikat, dipasak ya. Kemudian sampai disiksa lama, terakhir Fir'aun mengatakan kepada algojonya, datangin Asia. Kalau dia mau beriman, kepada saya dan meninggalkan keyakinan dia, maka dia adalah istriku. Artinya istrinya raja, mendapatkan keistimewaan, kemudian bisa menikmati kerajaan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau dia tetap kekeh nggak mau beriman, habisin dia. Ketika didatengin, Asia melihat ke atas langit, kemudian dia berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditampakkan rumahnya di surga sampai akhirnya dia tetap beriman dan sebelum dibunuh Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Asia binti Muzahim. Sehingga ketika dilempar batu yang besar, Asia sudah tidak bernyawa. Inilah Fir'aun. Ketika sudah melihat mukjizat yang luar biasa, akan tetapi tetap tidak mau beriman, justru semakin kufur. Dan akibatnya jelas, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Akhirnya Allah hukum dia yang pertama dan yang terakhir. Ada yang mengartikan maksudnya yang pertama adalah perkataan Fir'aun yang sebelumnya. Dia pernah mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku enggak tahu bahwasanya ada sesembahan untuk kalian selain aku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at ini, faqala ana rabbukumul a'la. Ini yang kedua. Jadi Allah hukum disebabkan yang pertama dan yang kedua. Ada juga yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghukum yang pertama maksudnya adalah di dunia, yaitu dengan ditenggelamkan. Dan yang kedua adalah dikubur atau di alam akhirat, yaitu di neraka. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini orang mana? Orang Mekah. Bukan orang Lombok ya. Orang Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mana? Orang Mekah. Lahirnya di mana? Di Mekah. Kecil di Mekah, besar di Mekah. Artinya dia itu tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy pun mereka juga mengetahui siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi sebagai seorang rasul, beliau mendapatkan gelar apa? Al-Amin, terpercaya. Mereka tahu bahwasanya Muhammad ini nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong. Mereka tahu bahwasanya Muhammad ini amanah, sehingga mereka juga menitipkan barang-barang kepada Rasulullah SAW. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala utus sebagai seorang rasul, muncullah permusuhan-permusuhan dari kaumnya sendiri, yang mereka tentunya mengenal siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Muhammad ini apa? Kadzab misalkan, pendusta. Mereka tahu bahwasanya orang yang paling jujur adalah siapa? Muhammad. Ketika mereka mengatakan Muhammad ini dukun, mereka paham bahwasanya Muhammad bukan dukun. Dikatakan sahir misalkan. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah ini majnun misalkan, gila. Mereka paham bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berakal. Dan ketika Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran, orang Arab pun juga faham, karena mereka orang Arab. Faham ini Al-Quran gak mungkin perkataan manusia. Namun apa yang mereka katakan? Mereka katakan asatirul awwalin. Mereka katakan, mereka sifati Al-Quran dengan berbagai macam sifat-sifat. Intinya adalah ketika sudah turun mukjizat, mereka tetap tidak mau beriman. Ini adalah salah satu contoh ketika hati itu sudah kotor, ketika hati ini sudah benar-benar mati. Jadi nggak bisa melihat yang ma'ruf, meskipun hal yang ma'ruf tadi benar-benar ada di depan mata mereka.
Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita memiliki sifat atau penyakit seperti itu. Ketika kita sudah melihat sebuah kebenaran di depan kita, namun karena kebenaran itu tidak muncul dari ustadz kita misalkan, atau tidak biasa kita lakukan, akhirnya kita katakan itu benar enggak, itu sunnah enggak, misalkan seperti itu. Ini perlu kita manage hati kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal di dalam menjaga kesucian hati kita. Tapi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itulah pelajaran yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu hakikat tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Yang pertama yang paling berbahaya adalah kotoran syirik. Kemudian yang kedua, ketika seorang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia perlu memperbanyak zikir. Kemudian setelah itu juga bertaubat, karena kita tahu bahwasanya perbuatan maksiat itu akan mengotori hati seseorang. Tapi akhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan.